Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait, senang berjumpa dengan saudara sekalian dalam program kita dari rumah ke rumah. Dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah. Kita masih dalam topik besar menjadi pribadi yang seimbang. Dan kali ini kita berbicara tentang menangis dan tertawa. Banyak orang berpikir bahwa tertawa itu baik, menangis itu tidak baik. Banyak orang berkata jangan menangis. Terutama nasihat-nasihat dari para ayah, ibu, kakek, nenek kepada anak laki-laki selalu berkata, kamu jangan cengeng, laki-laki nggak boleh menangis. Menangis itu bodoh, menangis itu lemah, menangis itu membuat orang menjadi cengeng dan tidak mempunyai daya juang. Siapa berkata seperti itu? Tertawa itu sukacita, tertawa itu girang. Dengar baik-baik, orang gila juga tertawa-tawa sendirian, saudara. Orang gila itu tertawa karena lewat batas, menangis kelewat batas. Tertawa terlalu terbahak-bahak melampaui ambang batas membuat orang menjadi gila dan tertawa-tawa. Orang juga menangis melampaui batas membuat orang menjadi gila dan menangis. Jadi segala sesuatu ada batasnya, segala sesuatu ada porsinya. Ada keseimbangan di dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata antara menangis dan tertawa juga ada baiknya. Di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga dikatakan di sana bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap. Bayangkan saudara, bukan sekedar menangis, tapi meratap. Meratap itu menangis dengan sedih amat. Dan ada waktu untuk menari. Jadi bukan sekedar tertawa, tapi ada tari-tarian, ada kegirangan yang besar di dalam kehidupan. Jadi antara itu kita harus mengucap syukur. Dalam semuanya itu Tuhan mengizinkan terjadi. Orang tertawa, terbahak-bahak. Tapi orang juga kadang menangis dan menangis. Saudara, ibadah kita itu dua-duanya. Tertawa juga menjadi ibadah bagi kita. Menangis juga menjadi ibadah. Belum lagi kalau kita meneladani Tuhan Yesus. Menangisi kota Yerusalem. Meneladani Nehemia. Menangisi kota Yerusalem. Dan hamba-hamba Tuhan. Bahkan kita bisa mengikuti doa-doa untuk negeri, doa-doa untuk bangsa, meratapi generasi dengan akhlak-akhlak dan moral yang semakin merosot. Bilakah saatnya Tuhan Engkau membaharui negeri kami, bangsa kami? Bilakah saatnya Tuhan Engkau membaharui generasi kami, memulihkan gerejamu, memulihkan para pemimpin? Hari-hari ini kita perlu banyak menangis. Tapi juga jangan lupa kita juga harus menikmati sukacita dan tertawa bersama-sama. Di dalam kitab Roma pasal 12 kita bisa melihat dalam ayatnya 15 dikatakan di sana bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini juga berbicara tentang keseimbangan. Dilanjutkan bahkan sehati sepikirlah. Jadi itu sebabnya saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita perlu menangis dan kita perlu tertawa. Dan waktu kita tertawa, marilah kita menikmati sukacita. Dan untuk itu kita menikmati kegirangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Menjadi pribadi yang seimbang, ini sangat menjadikan kita kuat di hadapan Tuhan. Ibarat burung yang punya sayap kiri dan kanan. Kalau sayapnya hanya kanan, dia tidak bisa terbang. Kalau dia sayapnya juga cuma kiri, dia tidak bisa terbang. Juga ibarat mengayuh sampan di danau atau di laut. Kita harus mengayuh di kiri dan mengayuh juga di kanan. Itu baru kita sampai. Semuanya menjadi seimbang. Dan Tuhan menciptakan itu dalam hidup kita. Supaya kita menjadi kuat dan bisa menikmati hidup ini dengan baik. Masih dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program yang sama dari rumah ke rumah. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.